Menurut Islam, ada beberapa hal kecil atau kebiasaan negatif yang dianggap sepele selain dosa-dosa besar yang dapat menghambat rezeki Anda. Apakah itu? Mari kita bahas satu persatu di video ini. Para pemirsa irama bertasbih yang beriman, kadangkala di dalam mencari rezeki kita mengorbankan banyak hal demi mencukupi kebutuhan rumah tangga kita, untuk orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Bahkan banyak orang melakukan pekerjaan terlalu berlebihan sehingga mereka menginginkan rezeki yang banyak, dan mereka pun melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, apakah yang terjadi? Seret dan terhambat. Seketika itu ia bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa rezeki saya kok masih seret? Padahal saya sudah berusaha maksimal, sudah bekerja keras dan membanting tulang, tapi hasilnya minim. Apabila Anda mengalami hal tersebut, timbul pertanyaan pada diri Anda sendiri, apakah ini adil untuk kita? Lalu coba Anda renungkan kembali, di mana letak kesalahan Anda sampai Anda merasa sangat berat untuk memperoleh penghasilan yang mungkin sudah menjadi hak Anda, akan tetapi masih menyangkut di mana? Apa saja selain dosa-dosa besar yang dapat menghambat rezeki? Mari kita tonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Yang pertama, tidur setelah sholat subuh. Kebiasaan ini dapat menghambat rezeki Anda karena waktu setelah sholat subuh merupakan saat Allah menurunkan berkahnya. Sebagaimana sabda Nabi, diberikan barokah kepada umatku di pagi harinya. Setelah subuh adalah waktu-waktu yang utama. Para ahli menyebutnya waktu-waktu emas atau golden time. Udara pada waktu itu adalah udara terbaik. Waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu di mana energi kita berada pada kekuatan optimal untuk bekerja. Karena itu, jangan menyia-nyiakan waktu setelah subuh. Yang kedua adalah pelit. Orang pelit beranggapan bahwa harta yang dikumpulkannya mengapa harus dibagi-bagikan kepada orang lain, sementara mereka dengan bersusah payah mencarinya. Kalau berbagi harta, tentu mereka berpikir hartanya akan berkurang. Faktanya, orang tidak akan jatuh miskin karena banyak bersedekah. Malahan harta akan bertambah berkali-kali lipat, sebagaimana Allah telah janjikan di dalam Al-Quran, yang artinya perumpamaan orang yang membelanjakan harta benda mereka di jalan Allah adalah laksana satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji, dan Allah akan menggandakan pahala kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Yang ketiga adalah memutuskan silaturahmi. Allah memberikan dengan cara bergerak dari satu tangan ke tangan yang lain. Artinya, menyambung silaturahmi merupakan salah satu cara agar rezeki kita semakin mengalir. Dan tentunya itu adalah perantara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang lain dan sampai kepada kita.
Oleh sebab itu, apabila Anda memutus satu ikatan tali silaturahmi, sebenarnya Anda sudah menutup satu sumber rezeki yang seharusnya mengalir melalui ikatan silaturahmi tersebut. Maka janganlah memutus silaturahmi, namun sambunglah silaturahmi sebanyak-banyaknya dengan siapa saja. Karena Anda tidak akan pernah tahu dari silaturahmi yang mana kita akan mendapatkan informasi pekerjaan, jodoh, rezeki yang tidak terduga. Yang keempat adalah zina mata. Zina mata adalah perbuatan yang sepele yang sering kita lakukan dengan seperti zina sesungguhnya, dan Anda tahu bahwa dosa zina dapat menghambat dan memutus rezeki bagi Anda. Karena dengan melakukan zina, amal ibadah Anda tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah munafik. Munafik adalah di antara watak buruk yang paling merusak hubungan sosial kemasyarakatan, relasi kerja, hubungan bisnis, hubungan persahabatan di antara sesama. Sifat ini sangat sulit dilacak, tetapi akibatnya bisa sangat terasa dalam kehidupan kita. Munafik adalah sifat buruk, yaitu sifat pengkhianat, ingkar janji, dan suka berbohong. Dalam kaitannya dengan pekerjaan, dosa ini menjadi penghancur kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Yang keenam adalah tidak disiplin. Tidak disiplin adalah kebiasaan yang menghalangi kita untuk bergerak lebih cepat dan tepat, termasuk dalam menjemput rezeki. Tidak disiplin cenderung membuat Anda terburu-buru atau gegabah dalam melakukan pekerjaan, dan bahkan pekerjaan itu tidak akan maksimal jika dikerjakan dengan terburu-buru. Yang ketujuh adalah menahan hak orang lain. Perlu Anda sadari bahwa dengan menahan hak orang lain, tentunya ini akan menjadi penghambat rezeki kita. Oleh sebab itu, maka banyaklah bersedekah yang dapat memperlancar rezeki Anda. Menahan hak orang lain juga dapat menghambat rezeki kita. Hak orang lain yang tertahan dalam rezeki kita itu ibarat benda asing yang menyumbat sumber air. Hal ini tentunya akan menghalangi gerak air untuk mengalir lebih lancar. Ketika benda tersebut disingkirkan atau dibersihkan, maka air akan mengalir dengan sangat deras. Itulah perumpamaan hak orang lain dalam rezeki kita. Yang kedelapan adalah suka menunda-nunda pekerjaan. Kebiasaan ini sama artinya dengan menunda-nunda kesuksesan, dan itu artinya menunda-nunda rezeki. Ini adalah kebiasaan jelek yang harus Anda buang jauh-jauh. Namun terkadang kita betah memeliharanya. Mari gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin untuk terus mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kesembilan adalah tidak sungguh-sungguh. Bekerja asal-asalan akan menurunkan kredibilitas kita di hadapan atasan kita, rekan kerja kita, dan orang lain. Kepercayaan orang lain tentu akan menurun ketika kita tidak menunjukkan kedisiplinan dan kesungguhan dalam bekerja.
Di samping itu, Allah akan melihat kesungguhan kita di dalam berikhtiar. Ketika kita asal-asalan, Allah juga menilai kita hanya berhak mendapatkan rezeki yang asal-asalan pula. Namun jika kita bersungguh-sungguh mengerjakannya, maka Allah akan memberikan kompensasi yang sepadan dengan itu dan malah lebih besar apabila ditambah dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10 adalah mudah putus asa. Putus asa adalah penyakit orang yang lemah, yang tidak yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putus asa tidak akan mendatangkan rezeki, justru akan menolak rezeki untuk hadir. Orang yang putus asa adalah orang yang putus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai pekerjaan kita, dan meninggalkan beberapa hal kecil atau kebiasaan negatif tersebut, karena cenderung membuat rezeki terasa sempit. Dan ketika menemukan fakta ini dalam kehidupan kita, maka bersungguh-sungguhlah untuk meninggalkannya, karena hanya akan membuat rezeki kita seret dan akhirnya hidup Anda berasa semakin sulit. Demikianlah 10 penghambat rezeki yang perlu Anda hindari. Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang lain agar bermanfaat untuk mereka dan tentunya akan menjadi amal jariah buat kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.